Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada sore hari ini dikutip dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kemungkinan pada hari ini kita masih memiliki persediaan makanan untuk kita makan di hari esok. Tetapi mengapakah kita tidak mampu untuk tertawa, tersenyum, dan bersyukur? Di pihak lain, kemungkinan ada saudara-saudara kita yang hari ini pun dia tidak mendapatkan makanan dan dia tidak memiliki persediaan makanan di hari esok, tapi dia mampu tersenyum, dia mampu bersyukur, dan dia mampu menjalani hidupnya penuh dengan pengharapan. Lalu di manakah letak dari arti kebahagiaan kalau kita memperhadapkan kedua cerita tersebut? Saudara-saudara yang hadir pada hari ini, bisakah bertanya kepada diri saudara, apakah saudara hari ini bahagia atau tidak? Jika saudara memberikan kesimpulan kepada diri saudara, "Ya Pak Pendeta, saya bahagia," engkau perlu bertanya kepada dirimu, apa yang mendasari engkau sehingga engkau memberi kesimpulan bahwa engkau pada hari ini bahagia? Lalu mungkin di pihak lain engkau mengatakan, "Tidak Pak Pendeta, saya pada hari ini sedang bergumul dan saya harus memenangkan perkara besar dalam hidup saya." Engkau juga harus bertanya, apa yang mendasari engkau sehingga engkau memberi kesimpulan kepada dirimu pada saat ini engkau bergumul luar biasa sehingga engkau tidak mampu untuk tersenyum, tidak mampu untuk bersukacita, tidak mampu untuk bersyukur di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang. Pernahkah saudara membandingkan dirimu kepada orang lain yang tidak memiliki fasilitas hidup, makanan, jabatan yang tidak sebanding dengan engkau, lalu engkau berkesimpulan bahwa ternyata dia jauh lebih memiliki hidup ceria dibanding dengan dirimu? Dia lebih rileks, dia lebih care, lebih peduli, lebih empati, lebih bersyukur, bahkan lebih berpengharapan dibanding dengan dirimu. Jika engkau menemukan pengalaman yang seperti itu, maka hidup yang engkau miliki adalah hidup yang sungguh memprihatinkan. Engkau memiliki fasilitas yang sempurna, engkau memiliki jabatan yang baik, engkau memiliki dana deposit yang cukup, engkau memiliki kesehatan yang prima hari ini. Lalu engkau membandingkan dirimu kepada orang lain, kepada saudaramu yang lain yang jauh fasilitasnya di bawah daripada dirimu. Lalu ternyata engkau berkesimpulan dia lebih ceria daripada engkau, dia lebih care, dia lebih memiliki empati, dia lebih peduli, dia lebih berpengharapan, dia lebih gampang tidur dibanding dengan engkau. Hidup akan menjadi keprihatinan kalau kita menemukan hal seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya jemaat yang hadir di sini tidak ada memiliki pengalaman yang seperti itu.
Tentu yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa seperti itu? Jawabannya, kemungkinan kita memakai cermin yang salah. Ini tentu menyangkut persoalan mindset. Kita salah meletakkan dasar pemahaman kita soal Tuhan. Kita salah meletakkan dasar pengenalan kita soal berkat, soal hidup, soal harta. Hidup bagi kita hanya soal kesenangan, soal kepentingan, dan soal keinginan. Percaya hanya soal berkat, percaya hanya soal harta. Kita lupa Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa segala sesuatu fasilitas yang ada dalam hidup kita itu hanyalah sarana untuk membuat kita menjadi pribadi yang bersyukur di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, segala fasilitas yang ada pada dirimu bukan menjadi ukuran, bukan menjadi standar untuk menyimpulkan atau meletakkan dasar kepada dirimu untuk memberi kesimpulan bahwa Tuhan memberkati engkau atau tidak, bahwa Tuhan bersama engkau atau tidak, berbahagia atau tidak. Kalau segala sesuatu fasilitas yang ada pada dirimu menjadi kesimpulan untuk engkau berbahagia atau tidak, bagaimana pula segala sesuatu yang ada pada dirimu itu diambil? Apakah engkau tetap berbahagia? Apakah engkau tetap mengaku bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau? Untuk itu, jangan pernah meletakkan dasar kebahagiaanmu kepada segala fasilitas yang ada pada dirimu, sekalipun itu perlu dalam kehidupan kita. Orang bijak mengatakan, semakin baik fasilitas hidup kita adalah semakin gampang kita untuk mencapai sesuatu. Itu hukum yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi Tuhan berkata kepada kita, kita tidak akan bisa bersandar kepada segala sesuatu yang ada pada diri kita. Dang boiho mangodiho dirip tusi. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, Ibu, apakah yang ada di benak saudara-saudara ketika bertemu kata ibu? Apakah yang ada di benak saudara-saudara ketika engkau bertemu seorang ibu? Atau apakah yang ada di benak saudara-saudara ketika saudara bertemu dengan ibumu sendiri? Pernahkah engkau pikirkan ada sebuah rahim dari seorang ibu yang membentuk engkau selama 9 bulan hingga engkau layak sebagai manusia untuk menjemput sebuah napas kehidupan yang engkau pakai saat ini dan mungkin akan kamu pakai hingga 80 sampai dengan 100 tahun. Ini menjadi perenungan bagi kita. 9 bulan kita dikandung, mulai dari janin, sehingga kita terbentuk menjadi seorang manusia. Lalu ketika kita kembalikan keberadaan Allah mencipta manusia, ketika manusia itu dibentuk dari tanah, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan kepada dia sehingga dia bernapas. Kita ibaratkan Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita terbentuk menjadi manusia di dalam rahim ibu kita, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Itu napas yang kita pakai sampai sekarang. Luar biasa mujizatnya, misterinya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara pikirkan bahwa segala nutrisi yang patut menjadi milik ibu kita, maaf, kita sedot mungkin berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, agar engkau menjadi pribadi yang bertumbuh dengan baik, memiliki kekebalan tubuh, tahan dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, antibodi, melalui air susu ibu. Dan itu natural dan tidak bisa digantikan dengan susu apapun. Sebab itu bagi semua wanita, lakukan itu. Jangan terjebak dengan pemahaman yang lain. Tidak usah melakukan itu, karena bisa mengurangi kecantikan. Justru saya sebagai pendeta memahami, jika setiap wanita atau ada wanita tidak melakukan itu, dia kehilangan kecantikan yang sesungguhnya
sebagai seorang wanita yang bertanggung jawab kepada anak yang diberikan Tuhan kepada dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernahkah saudara berpikir berapa lamakah ibumu menggendong engkau, memapah, membersihkan, dan membalut tubuhmu hingga engkau mampu berkata, hingga engkau mampu berjalan dan berpikir, hingga engkau mengetahui apa itu hidup, hingga engkau mengetahui siapa itu Tuhan, hingga engkau mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk? Sudahkah kita membayarkan semua itu kepada ibu kita? Dan pernahkah ia menuntut balasan akan semua itu kepada dirinya? Itulah nilai eksistensi dari seorang ibu. Berbicara soal ibu, sebenarnya kita berbicara soal hidup, berbicara soal tanggung jawab, berbicara soal ketulusan, berbicara soal pengorbanan, berbicara soal penyerahan hidup, berbicara soal proses, berbicara soal hubungan dan pertumbuhan emosional yang tidak bisa diukur dengan hubungan persaudaraan apapun, kecuali persaudaraan kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengungkiri setiap anak itu pasti lebih dekat kepada siapa? Kepada ibunya dibanding dengan ayahnya. Kalau sering beda paham, itu hal wajar, itu lumrah, dan itu adalah bagian daripada kedinamisan, dan itu adalah bagian daripada proses pertumbuhan yang lebih baik antara hubungan dari seorang ibu kepada anak-anak yang dia kasihi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah hubungan dan kepedulian Tuhan dengan hidup kita. Dan demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara, keberadaan firman Tuhan yang sama pentingnya dengan seorang ibu yang memiliki andil besar untuk membentuk keberadaan kita, siapa dan kita mau kemana. Kedekatan seorang ibu terhadap anaknya tidak akan bisa terukur. Demikian juga kedekatan kita kepada Tuhan dan juga kedekatan kita kepada firman Tuhan. Yang pasti Bapak, Ibu, saudara-saudara, Allah, Kristus Yesus, firman Tuhan, Dia adalah pribadi yang senantiasa dekat dan selalu bersama-sama dengan kehidupan kita, selalu bersama-sama dengan proses pertumbuhan kita, mendewasakan, membentuk vaksin kehidupan demi membentuk dan menciptakan diri kita agar mampu menyangkal segala penyakit. Sama seperti seorang ibu, saudara-saudara, dia tidak menuntut banyak akan hal segala kebaikan yang kita terima. Justru dia akan bangga jika kita bertumbuh dengan sehat, sukses, dan berhasil di dalam kehidupan. Jadi kebanggaan seorang ibu adalah ketika dia melihat anak-anaknya sukses. Magodo sude arsaki, magodo sude nahassiti, magodo sude akailu-ilu sian simalolong. Air mata semua akan hilang, duka yang mendalam demi memperjuangkan anak-anaknya, semua itu akan hilang sekejap ketika dia boleh menyaksikan anak-anaknya berhasil di mata kepalanya sendiri. Demikian firman bersama-sama dengan kita. Pribadi Allah adalah pribadi yang memberi pengawasan yang sempurna, sama seperti seorang ibu yang merasa gelisah ketika anaknya pisah daripada dirinya, dan itu bisa kita rasakan.
di tengah-tengah keluarga kita ketika anak-anak tidak kelihatan. Yang lebih khawatir itu siapa? Bukan ayah. Kalau ayahnya, alah, dia kan sudah dewasa, dia sudah tahu dia mau kemana. Tetapi seorang ibu, dia akan gelisah. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan juga akan gelisah terhadap keberadaan diri kita ketika kita menjadi pribadi yang hilang dari dirinya, dan dia akan gusar, gelisah ketika Tuhan melihat keberadaan kita tidak ada di hadapannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah. Kata berbahagia dalam firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan kata makarios. Makarios artinya adalah pribadi Allah bekerja di dalam diri seseorang, atau tangan Allah sedang berkarya di dalam hidup seseorang untuk membawa kehidupannya lebih berkenan di mata Tuhan. Ketika itu berlangsung di dalam kehidupanmu, engkau akan bahagia. Ketika engkau merasakan Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu, baik ketika engkau miskin, baik ketika engkau kaya, baik ketika engkau menangis, baik ketika engkau tertawa, maka Rios tidak pernah tergantung dengan keadaan dan kondisi apapun. Sama halnya tadi uraian awal khotbah ini, dia tidak punya makanan, dia tidak memiliki makanan yang dimasak di hari esok, tapi dia bisa tersenyum, care, peduli, memiliki simpati, empati, dan mungkin lebih care menolong orang lain. Tapi ada orang yang memiliki lebih, justru dia tidak mampu tersenyum, dia tidak mampu peduli, dia tidak memiliki empati. Itu adalah kehidupan yang sangat malang. Lalu yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudara, kita di pihak mana? Lalu kebahagiaan yang boleh kamu bangun di dalam pribadimu pada saat ini, ketika engkau mengatakan percaya Yesus, percaya Kristus, percaya Tuhan, percaya keselamatan, di mana engkau meletakkan kebahagiaanmu? Pelajari setelah pulang khotbah ini dan hidupi di dalam keberadaan hidupmu. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, ketika Yesus melakukan salah satu tanda mujizat yang sangat luar biasa kala itu, dia mengusir setan di hadapan orang-orang Farisi dan di hadapan orang-orang Saduse. Lalu orang-orang Farisi dan orang-orang Saduse mengatakan, "Oh, Yesus Kristus, dia adalah pribadi yang memberikan kekuatan dan melakukan pengusiran roh jahat saat ini, bukanlah memakai kekuatan yang bersumber dari Bapaknya, yang bersumber dari Allah, tapi dia memakai kekuatan dari Tuan, Raja, Bos Iblis, yang disebut dengan Beelzebul." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kalau saudara-saudara memberi kesimpulan kepada saya bahwa saya melakukan pengusiran roh setan pada hari ini dengan memakai kekuatan iblis, lalu hamba-hamba Tuhan yang lain yang telah melakukan dan mengerjakannya di dalam proses pelayanan memakai kekuatan apakah?"
sehingga mereka terdiam. Pada saat itulah Bapak Ibu saudara-saudara, seorang ibu, kita boleh prediksi bahwa ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang baik. Ibu yang sangat merindukan kebahagiaan. Ibu yang mampu berbahagia bersama dengan Tuhan. Lalu ia mengatakan pada firman ini, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ada dugaan Bapak Ibu saudara-saudara, perempuan ini begitu luar biasa kagum melihat pengajaran Yesus, di mana ia belum pernah mendengarkan pengajaran yang seperti itu. Lalu dia kagum luar biasa. Ini adalah anak yang hebat. Pernahkah saudara kagum dengan anak orang lain ketika dia memiliki kejuaraan dalam studi tertentu, lalu engkau membandingkan anak tersebut kepada anakmu? Saya rindu anak saya seperti ini. Andaikan anak saya boleh seperti ini kelak, Tuhan, tolong bantu saya dan jadikan apa yang saya harapkan itu terwujud dalam kehidupan saya. Atau mungkin Bapak Ibu saudara-saudara, perempuan ini merasa terusik akan keberadaan nilai-nilai kebaikan yang dia anut dalam hidupnya, tapi kebaikan itu tidak diakui orang-orang Farisi dan orang-orang Sadusi. Masa kamu telah melihat sebuah kebaikan, kamu sendiri tidak mengaku itu menjadi sebuah kebaikan? Saudara, kita sering seperti itu. Ini perlu dicatat. Ketika engkau membenci saudaramu yang lain, kadang perlu Bapak Ibu saudara-saudara, engkau memakai pikiran dan perasaan orang lain untuk menentukan dirinya siapa. Bukan pikiranmu, bukan perasaanmu. Itu orang yang dewasa. Kenapa saya membenci dia? Saya berkesimpulan saya membenci dia karena yang bekerja dalam diri saya apa? Otak saya. Yang bekerja dalam diri saya apa? Perasaan saya. Tapi sekali-sekali pakai dong pikiran orang lain, pakai perasaan orang lain untuk menilai orang lain itu siapa, supaya engkau menghargai arti dan makna persekutuan yang benar. Itu yang hendak dikatakan perempuan ini di sini. Mereka sudah memiliki kedengkian kepada Yesus, dan apapun yang baik yang dilakukan oleh Yesus bagi mereka itu tidak ada apa-apanya. Dan itu menjadi sesuatu yang bersifat negatif. Perempuan ini hendak mengatakan, pakai pikiran orang lain terkadang Bapak Ibu, pakai perasaan orang lain terkadang Bapak Ibu. Jangan hanya pikiranmu, jangan hanya perasaanmu buat menyimpulkan orang lain itu siapa, supaya engkau berpikir realistis. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah Makarios, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Mendengar bukan berarti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar berarti bukan mendengarkan sesuatu kata-kata yang tidak punya makna, yang tidak punya rasa, dan tidak punya kekuatan. Kita meyakini firman Tuhan itu Bapak Ibu saudara-saudara dahsyat. Firman itu adalah mampu mengubah keberadaan kebencian menjadi sebuah kebaikan. Firman Tuhan itu mampu mengubah keberadaan orang yang hidup di dalam keraguan sehingga dia menjadi pribadi yang berjalan di dalam kepastian. Dia mampu merobohkan tembok Berlin, mengubah sebuah kejahatan menjadi sebuah kebaikan. Jika kita memaknai keberadaan firman seperti itu, kita akan rindu tentang firman. Kita akan mencari firman, dengar-dengaran dengan firman, dan kita akan menghidupi firman. Dan kita akan membuka wadah
sarana, hati yang paling dalam sebagai tempat dari firman itu berkumandang, bergerak, berbuat, dan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kemudian Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Marilah senantiasa hidup di dalam proses akan keindahan di dalam pendampingan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengenal dan memahami, menghidupi kebahagiaan yang sungguh. Allah adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia adalah pribadi yang senantiasa bersama-sama dengan engkau berjalan, bahkan bergandengan tangan dengan engkau di dalam proses keterbentukanmu menjadi pribadi yang taat, dan juga menjadi pribadi yang mengenal betapa besar kasih dan karunia Tuhan yang senantiasa berada di dalam hidupmu. Jangan pernah menggantungkan dirimu, sekalipun segala sesuatu perlu, dan carilah itu dalam hidupmu. Kita harus bekerja. Baiklah setiap orang yang tidak mau bekerja tidak makan. Fasilitas hidup itu perlu, dan kita mohon sama Tuhan melalui kerja keras kita, pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik, memakai waktu dengan baik. Tapi ingat, jangan engkau pernah menciptakan itu menjadi Allah bagi dirimu, dan jangan pernah engkau menggantungkan keberadaan hidupmu mutlak kepada semua fasilitas itu. Karena semua fasilitas yang ada pada dirimu tidak akan bisa menambah sejengkal pun hidup yang telah Tuhan tentukan di dalam kehidupanmu. Selamat berproses bersama dengan Tuhan, bersama dengan firman. Makarios, berbahagialah senantiasa. Ajaklah diri supaya senantiasa engkau cinta akan firman Tuhan, mendengar dan melakukannya dalam hidupmu. Amin.